Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program SOS Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, sahabat orang sakit melayani secara khusus buat mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit dan bekerja sama dengan saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Kami menampilkan mereka-mereka bersaksi setelah mengalami sakit dan justru melalui sakit penyakit itu mengalami pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dilahirkan kembali, sudah lahir kembali melayani lebih sungguh-sungguh, ataupun mengalami mukjizat dalam hal pembiayaan, mukjizat dalam hal kesembuhan yang lebih cepat. Ada juga yang sembuhnya lama sekali, bahkan berlarut-larut, tetapi justru dari situ mengenal jalan-jalan Tuhan. Ada juga yang hidupnya seperti menemukan hidup yang baru, melayani lebih tulus, melayani lebih murni, menemukan makna baru di dalam kehidupan melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi walaupun itu tidak dikehendaki. Tapi Tuhan mengizinkan terjadi untuk membawa mereka-mereka ini masuk dalam kehidupan yang lebih mulia, lebih bermakna, berguna bagi sesama, dan menjalani hidup setelah sakit seperti sebuah drama baru kehidupan, atau lebih tepatnya kayak kalau istilah terminologi Kristen, hidup baru yang lebih bermakna. Nah, hari ini yang menjadi tamu kesaksian saya adalah Abraham Lucky Liu, dipanggilnya karena masih 32 tahun, jadi hampir separuh umur saya. Ya, saya panggil Brur Liu, Lucky, Brur Lucky. Ya, selamat siang. Shalom, shalom. Ya, ini Brur Lucky tinggalnya di mana nih? Saya saat ini tinggal bersama kakak saya di Bandung. Memang asli Bandung, oi? Aslinya saya orang Cianjur. 2008 saya lulus sekolah SMA, saya langsung pindah ke Jakarta. Wow, sempat di Jakarta? Ya. Iya. Saya di Bandung itu karena kondisi saya sekarang aja. Oh, oke. Nah, pernah sekolah di Jakarta. Memang kalau saya mau tanya yang sebagai latar belakang dulu nih. Dulu emangnya pernah punya cita-cita apa sih? Kok? Jadi gini, saya bertobat 2010, lalu saya masuk sekolah misi, lembaga misi, saya belajar 6 bulan, lalu sempat jadi staff 1 tahun. Saya dulu punya cita-cita untuk ngambil second school dari sekolah misi saya, tapi tidak terjadi. Tapi di masa itu Tuhan seperti panggil saya untuk khusus ke India. Wow, okay. Dan puji Tuhan 2018 dan 2019 saya berkesempatan ke India. 2018 1 bulan di India, 2019 saya 6 bulan di India. Wow, oke. Jadi impian untuk ke India dan melayani di India sebenarnya sudah kesampaian ya? Iya. Oke, nah terus ini ada beberapa foto yang menurut saya untuk ya yang melihat menyaksikan program ini bisa lebih mengenal lebih dekat ya. Ini kayaknya tadi begitu bicara apa namanya India gitu, kayaknya ini nyambung deh. Ini rupanya ini waktu di India ini. Iya. Di Taj Mahal ya. Iya. Oke, jadi rupanya cita-cita jadi hamba Tuhan misionaris ke India, dan inilah ya foto waktu di India. Nah ini ada di mana nih? Ini di kota Lucknow. Di India juga? Iya. Oh, mirip-mirip kayak menara di wilayah Eropa juga ya. Oke, ini bersama orang-orang India? Enggak, ini kebetulan orang-orang ini dari badan misi pelayanan saya, terus kita lagi ada di Filipina. Oh, iya, kalau India mana ada tuh rambutnya pirang. Ini bule ini. Ya, orang-orang misi, mantap. Dan satu foto lagi untuk perkenalan. Ini bersama siapa?
Ini keluarga saya, yang di tengah adalah mama saya, yang sebelah kiri adalah kakak perempuan saya. Papa saya sudah almarhum 2007. Oke. Nah, sekarang ke inti ceritanya. Karena emang ini programnya sahabat orang sakit ya, pasti kalau nggak pernah sakit nggak muncul di sini. jadi apa yang dialami, sakit apa sebenarnya ceritanya? Jadi gini, sebenarnya dengan sakit saya yang punya, saya sudah tahu itu dari 2017. Jadi waktu itu saya ke Batam untuk kawinan teman saya, terus saya pulang, saya sakit, tapi sakitnya tuh cacar api di paha kanan saya. Nah, lagi itu saya berobat ke dokter, terus juga saya searching cari maksudnya kenapa bisa sakit ini. Dan memang apa akhirnya di situ dijelaskan bahwa kenapa cacar api ini adalah efek mungkin dari HIV. Oh, jadi itu sebenarnya gejala yang muncul itu hanya efek sampingan dari Iya, penyakit lain yang lebih besar. iya. Dan Wow. memang saya juga baru tahu ada dua tim saya, dua orang ini adalah perawat, dan ketika saya mengalami cacar api, dia pun sebenarnya udah curiga juga. Dia bilang waktu itu akhirnya. Wah. Gitu. Nah, Nah, terus akhirnya, ya. tapi akhirnya cacar api itu 2017 selesai, dan Tuhan masih izinkan saya bekerja bersama Tuhan, bahkan Tuhan memenuhi panggilan. Dia membawa saya ke India. Jadi 2018 saya ke India, 2019 ke India. Nah, awal mula yang paling parah itu adalah justru 2020 tahun kemarin. Wah, oke. Ya, Penyakit yang lain atau yang dulu berkembang? jadi gini, saya ada saya lagi liburan karena pandemi di Indonesia kan baru mulai kan 2020. Jadi bulan Maret 2020 saya ada di satu STT di Bandung mengunjungi teman saya yang sedang sekolah di sana. Dia undang saya untuk ayo Ki nginep sini aja berapa hari nanti pulang. Ya udah. Akhirnya sudah hari ke-10, tadinya mau pulang, sangat mau pulang. Jadi kereta saya dari pagi itu kepala saya sangat berat. Akhirnya saya dibawa sama teman saya. Terus karena dia juga bukan orang Bandung, atas rekomendasi dosen di sana, akhirnya saya dibawa satu ke rumah sakit yang khusus COVID, dan dikira saya itu COVID pertamanya. Tapi hanya cuma 1 malam stay di situ. Jadi saya pas bangun itu sore, saya tahu, terus saya kaget loh. Ini saya di mana gitu? Ada 3 pasien depan saya, ada sebelah ibu-ibu gitu, terus ada petugas pakai APD lengkap gitu kan. Terus si petugas itu bilang kamu ada di rumah sakit ini gini 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 gitu. Tapi ternyata cuma hanya 1 malam. Besokannya saya akhirnya diperbolehkan pulang dan dijemput oleh kakak perempuan saya yang tinggal di Bandung. Oh, karena bukan COVID ya. Iya, karena bukan COVID. Nah, tapi begitu bukan COVID kan jadi mikir, kalau gitu apa dong gitu kan? Iya, Nah, eh, akhirnya karena saya sudah pulang, tapi saya kepala tuh masih sangat pusing. Jadi saya cek cek ke dokter. Nah, setiap cek ke dokter, check up, dokter hanya bilang, oh ini vertigo, vertigo akut gitu kan. Hingga akhirnya bulan April akhir, April akhir tahun lalu, akhirnya saya bilang sama saya udah nggak kuat, rawat aja, saya pengen dirawat, ini kartu ATM saya, tolong rawat saya, bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Di situ dokternya minta, boleh nggak kita mau cek semua darah kamu, semua ini. Terus kami pikir iya boleh gitu kan. Akhirnya disitulah ketahuan semuanya, di mana saya di situ di MRI kepala juga, cek darah juga. Akhirnya dokternya baru bilang, dan wah, kamu ternyata punya meningitis TB otak, dan juga kamu positif HIV. Apa? Ya saya memang sudah tahu saya punya HIV, cuman saya pikir saya sih yakin sembuh pada saat itu, dan saya tidak pernah terpikirkan bisa sampai di rumah sakit gitu. Tapi dokter di rumah sakit itu pun juga sudah bilang sepertinya sudah tidak ada harapan gitu. Tapi waktu itu akhirnya saya pikir sama cici saya, pokoknya saya pengen pulang gitu. Kalau saya harus nggak ada, saya pengen pulang di rumah, saya pengen lihat mama saya. Akhirnya dengan proses yang rumit, dengan harus persetujuan tanda tangan apa kakak saya, akhirnya saya pulang paksa, saya dipulang paksa gitu. Nah di rumah pun juga keadaan saya sempat bukannya membaik, justru memburuk. Saya semakin kurus, sempat hampir tidak bisa jalan.
Tapi cici saya sempat dia dapat hikmat, terus panggil orang terapi, jadi tusuk jarum. Saya jadi sempat ditusuk jarum juga, saya di Beckham juga. Itu udah akhirnya terus direkomendasi sama rumah sakit itu untuk cek ke dokter yang rumah sakitnya dekat dengan rumah saya. Di situ ternyata lucunya saya ketemu dokter, dokter ini bilang gini, lah saya tahu kamu yang waktu masuk rumah sakit ini kan gitu kan, disebutin. Saya waktu itu waktu kamu pertama masuk saya sangat hafal nama kamu gitu, tapi saya nggak pegang kamu gitu. Akhirnya saya teng gitu. Akhirnya dokter itu yang jelaskan saya sakit apa gitu. Dia bilang gini, tapi kamu jangan takut, kamu jangan nyerah. Kamu yang penting kamu rutin minum obat, berobat, pasti sembuh. Dia yang satu dokter bisa menguatkan itu, tapi kalau yang satu dokter malah sangat jelek sekali buat saya gitu. Oke, jadi diagnosa lengkapnya berarti adalah meningitis, HIV. tuberkuloma atau kanker otak berarti ya? Iya. Kanker otak dan bersamaan dengan HIV. Iya. Wah, dan itu satu dokter berkata, ya nggak bisa sembuh, tapi kamu ketemu dokter lain yang memberikan harapan bahwa kamu bisa sembuh. Iya. Oke, nah waktu dapat vonis yang misalnya kan ini kan butuh jeda waktu antara yang bilang nggak bisa sembuh sama sembuh ini kan nggak bersamaan kan? Iya. Nah itu titik terendah dalam perasa sakit itu yang bikin kamu down sebenarnya yang mana? Atau malah setelah itu ada kejadian lain lagi? Bikin kamu betul-betul kayak ya pasti ada ya orang itu ada masa-masa ketika sakit walaupun ada kata-kata yang misalnya kamu akan sembuh tapi misalnya kenyataannya nggak sembuh-sembuh atau sebelum mendapat kata-kata hal itu titik yang paling membuat kamu takut, khawatir atau yang bikin saya sangat down adalah justru kata-kata yang bilang bahwa saya tidak bisa sembuh, bahwa kamu sudah tidak punya harapan. Bahkan dari rumah sakit yang kedua itu ada 2 dokter, yang satu bilang bisa sembuh, tapi yang satu tuh bilang saya akan cacat. Itu yang sampai sekarang, jujur saya sampai sekarang dengan dokter itu, aduh udah deh, kamu nggak pengen deh berobat sama dia sebenarnya. Dan kadang-kadang mungkin masih kayak kata-katanya mengintimidasi ya. Iya, betul sekali, betul. Kan bisa begini kan, orang bisa berpikir begini, jangan-jangan yang bilang nggak sembuh ini yang benar, yang bilang akan sembuh itu jangan-jangan menghibur saya, kan bisa orang berpikir begitu. Iya. Nah, tapi yang saya rasakan lagi gini. Apa yang membuat kamu akhirnya mengambil keputusan atau mengimani bahwa kamu akan sembuh? Satu, saya ketemu dokter itu, yang satu itu yang bilang yang bahwa justru saya dapat kuatnya malah yang menguatkan saya. Jadi di satu sisi saya tuh bangga ngelihat dia, wah ternyata dia bisa ingat saya gitu waktu saya sakit pertama kali. Terus dia menguatkan saya. Terus juga pada masa sakitnya saya, cici saya memperkenalkan saya dengan temannya, dan teman itu ternyata anggota dari SOS. Akhirnya saya dikenalkanlah dengan tim dari SOS Bandung. Karena waktu dapat berita nggak akan sembuh, hanya bisa juga cuma berbaring, nggak bisa makan, badan lemes, nggak bisa bangun, cuma makan bayi. Jadi dengan vonis seperti itu, kehadiran orang-orang yang melayani seperti SOS menjadi berarti ya bagi kamu ya? Iya, betul. Oke, nah secara praktisnya dukungan apa yang kamu dapatkan dari mereka, dari SOS? Yang pasti support secara ini ya, mental. Gitu, karena jujur pada posisi itu saya sendiri sudah menyerah sama Tuhan, maksudnya sudah ya udahlah, kalaupun harus lewat. Dan saya juga bersyukur, karena bersyukurnya adalah karena saya berani bilang gitu, ya udahlah, Tuhan kan bilang saya akan dikirim ke India, dan saya juga sudah pernah ke India gitu kan. Jadi kalaupun memang ini waktu waktu terakhir dan memang Tuhan mau panggil saya pulang, saya sudah siap pada saat itu. Udah pasrah ya? Iya. Nah, oke. Terus dari kepasrahan itu kan akhirnya apa, pasrah atau sembuh atau sempat bangkit harapan? Pernah bangkit akan sembuh gitu? Justru masa-masa saya itu adalah masa-masa yang up and down.
Jadi kadang ada masa di mana saya merasa sangat down sekali sampai saya kadang sering nangis sendiri, saya sering apa ya, ya pokoknya nggak tahan sendiri. Tapi kadang ketika kekuatan dari Tuhan datang, saya bisa bangkit, saya bisa semangat gitu. Nah, oke, saya pasti paham deh kan yang namanya up and down itu waktu saya bilang kadang-kadang dua pendapat aja bisa, bahkan ya saya pernah ngalami sakit gitu kan, dalam arti ketika sakit itu kan berjumpa dengan dokter, misalnya kalau di Eropa, Amerika, Australia, dokter itu jujur banget. Ini nggak bisa sembuh, ini 6 bulan lagi, ini 2 tahun lagi mati, karena begitu ya. Kalau di Indonesia mana ada dokter bilang begitu. Oh ini ada harapan, ini ya banyak berdoa, bersyukur, pokoknya ya dokter campur pendeta lah kira-kira gitu. Jadi banyak memberikan kata penghiburan tapi kadang tidak jujur. Nah, tapi itu bisa begini. Itu bisa menjadi antara intimidasi dan harapan kan. Makanya jadi up and down gitu. Begitu dengar yang menguatkan, yakin. Lihat kenyataan, sakit, nggak kayak perkembangannya dikit banget gitu. Hilang harapan lagi. Oke, nah dalam situasi up and down itu, apa yang kamu ingat itu menjadi kekuatan hidup kamu? Yang jadi kekuatan, satu, waktu ada tengah malam sendirian, waktu itu saya sangat down, tapi kayak ada Roh Kudus dalam hati saya mengingatkan, berdoa, ambil waktu. Akhirnya saya berdoa, saya lagi itu akhirnya ketika berdoa mulai memuji Tuhan, saya berbahasa roh, terus dapatlah satu lagu yang Tuhan tidak pernah gagal itu gitu kan. Dan kata-kata itu buat saya sangat mengencourage saya gitu, bahwa Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun saya manusia, saya gagal gitu, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Terus yang kedua, saya dapat banget di ayat di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya. Iya, iya. Itu yang menguatkan kamu bahwa saya dipanggil Tuhan, saya ditebus Tuhan, saya berharga di hadapan Tuhan. Saya diizinkan ini supaya nanti saya sembuh dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia gitu ya. Jadi itu memberikan kekuatan yang kalau kata dokter, kata yang satu beda-beda. Iya. Kalau firman Tuhan kan nggak beda-beda. Iya, betul. Mau Petrus, mau Yohanes, mau Yakobus, mau dan lain lagi, oleh bilurnya kamu sembuh. Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita, menyelamatkan kita, keselamatan diberi, masa kesehatan enggak. Itu mau diambil dari mana saja, satu suara kan gitu ya. Kalau dokter kan satu bilang begini. Nah ini emang kekuatan firman itu luar biasa. Setuju saya kekuatan. Nah kamu boleh kalau mau lebih dalam lagi mengenai 1 Petrus ini, rema apa lagi yang kamu dapetin? Yang saya dapatkan adalah yaitu dari kalimat awalnya yang sangat menguatkan bahwa saya ini adalah bangsa yang terpilih gitu, imamat yang rajani. Terus juga yang mengkonfirmasi adalah kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah, ayat kan saya sudah dapat pertama kali saya bertobat dan terpanggil menjadi misionaris itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20 kan, yang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Nah, ini tuh seperti kayak apa ya, menguatkan saya dan kayak mengkonfirmasi bahwa ya saya akan dipakai Tuhan dan saya akan menjadi hamba Tuhan gitu. Wah, oke. Nah, kalau sekarang saya lompat ke kondisi sekarang. Bagaimana status kondisi kesehatan Bro Lucky sekarang dalam hal yang tumor otak sama HIV secara medis? Iya, kalau yang meningitis saya masih berobat, masih ada 2 bulan lagi, 2 bulan lebih nanti. Jadi habis itu masa itu saya akan cek lagi untuk mengetahui apakah meningitisnya sudah selesai atau berlanjut. Tapi kalau untuk HIV juga puji Tuhan kemarin sudah cek darah dan progresnya sangat bagus sekali. Dan dokter pun sampai bilang waktu itu Sabtu kemarin saya baru cek, terus dokter bilang gini, kamu mah nggak kayak orang sakit begini mah. Jadi itu satu buat saya
Iya ya, orang saya nggak sakit kok, Dok. Oke, wah berarti ya progres kesembuhannya sangat nyata ya. Iya. Dari apa yang kamu alami ini, apa yang kamu dapatkan pelajaran atau hikmat dari Tuhan yang ingin kamu bagikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang menyaksikan hal ini, karena yang kamu alami sebenarnya hanya sebuah prolog, ya, kejadian, hanya sebuah peristiwa yang semua orang juga bisa mengalami. Bedanya adalah Iya. apa yang kamu dapatkan dari Tuhan mengenai apa yang kamu alami ini. Yang yang saya dapatkan sekali gitu ya, bahwa Tuhan itu sangat menyayangi saya gitu. Bahkan saya merasa bahwa Tuhan itu memanjakan saya sekali. Dalam hidup saya akui saya bukan orang yang sempurna, sekalipun saya sudah terpanggil sebagai full-time missionary, saya banyak salah, tapi pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu buat saya tuh luar biasa gitu. Bahkan dengan kejadian yang sekarang pun, yang saya sakit pun juga, saya masih bisa merasakan, gila ini kalau bukan campur tangan Tuhan, kayaknya saya nggak bisa ada di titik ini gitu. Dan Ya, sambil saya bagikan fotonya waktu sakit, boleh dilanjutkan ceritanya. ya, di satu titik ini tuh kayaknya kalau bukan karena Tuhan tuh saya nggak ada apa-apanya gitu. Tuh justru pada saya sakit, pada saya sendiri pun saya udah ngerasa saya sudah menyerah dengan diri saya sendiri, saya sudah pasrah lah ya, menyerahnya pasrah bukan menyerah berharap. Tapi Tuhan tuh kayak kasih harapan, Tuhan kasih eh, perlindungannya, kasihnya gitu. Bahkan jujur saya nggak tahu pertamanya SOS itu apa juga saya nggak tahu gitu kan. Tapi tiba-tiba lewat lewat cici saya teman kantornya terus bisa ketemu terus sampai sekarang, dan saya tuh bahkan kayak punya keluarga keluarga baru yang saya rasakan gitu, dan mereka yang sering menguatkan saya ketika saya sedang merasa lemah. Saya tidak cerita tapi mereka bisa bisa bilang, bisa WhatsApp saya, bro saya doain kamu, saya dapat ini tak gitu, kok ini sama ya gitu kayak yang lagi dirasakan gitu. Jadi buat saya kasih Tuhan tuh luar biasa buat saya. Ya, oke. Nah, lalu apa sekarang kayak resolusi hidup, tujuan hidup? Sekarang ini saya diperpanjang umurnya, saya sembuh dari HIV, saya 2 bulan lagi selesai, otak saya sehat kembali. Apa Kalau tujuan hidup kamu? resolusi dan harapan, Ya. jujur saya masih masih punya juga pengen, kalau memang Tuhan masih mau pakai saya untuk balik ke India, saya ingin balik ke India gitu maksudnya. Dan juga apa? Dan juga saya tahu juga India juga kasus HIV-nya sangat kuat kan gitu kan. Oke. Gitu. Jadi saya berpikirnya gini, mungkin Tuhan izinkan semuanya untuk ya saya tuh jadi enggak hanya ketika saya menyampaikan kebenaran sama orang itu enggak hanya lu cuma ngomong doang gitu, enggak, tapi ini saya gitu bukti nyatanya gitu. Tuhan udah buat saya begini, ini untuk disampaikan gitu, untuk supaya saya bisa memberitakan kabar baik ini gitu sama orang-orang di sana juga gitu. Cuman karena masa pandemi ini dan juga saya juga belum nggak terlalu berharap banget saya akan balik ke India, tapi saya sekarang lebih ke eh, saya bersyukur ketemu orang-orang SOS juga gitu dalam keadaan saya yang belum sempurna ini, tapi Tuhan bisa pakai saya gitu, saya dipertemukan dengan orang-orang, bro tolong doain si ini, bro tolong ini, tolong itu, dan itu satu satu semangat juga buat saya dan seperti menguatkan saya bahwa ya hidup saya ini memang saya bukannya malas bekerja, bukan. Saya pernah waktu saya pernah dihakimi, lu malas kerja kali, ini kamu lu nggak mau kerja ini. Saya pernah cari kerja, saya pernah dan dapat kerja, tapi ternyata di hati kecil saya tuh bilang ini bukan dan jangan diambil, dan saya memang nggak ambil. Ketika saya nggak ambil, Tuhan malah panggil saya ke tempat lain dan melayani tempat lain gitu. Jadi ini semakin juga menguatkan saya bahwa ya hidup saya memang memang untuk Tuhan gitu. Oke, ya. Terima kasih Bro Luki buat kesaksiannya. Saya akan tutup kembali dengan Petrus tadi. Ya, saya akan bacakan ulang surat Petrus sebagai penutup kita hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saya akan baca 2 ayat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, Bapak Ibu semuanya, program SOS hadir, dan itulah tadi kesaksian dari Bro Lucky, dan ayat ini menguatkan kita bahwa Tuhan itu menjadikan kita umat pilihannya, umat yang dikasihi. Dan untuk menjadikan kita umatnya, itu ada yang dilakukan sama Tuhan, yaitu menebus kita dari dosa, dan penebusannya lewat karya Tuhan Yesus Mesias, Juru Selamat, dan bukan hanya untuk dosa, karena firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh, untuk kesehatan kita. Dia menebus, yang paling utama memang menebus dosa, karena ini berbicara kekekalan. Apa artinya orang sehat, mati masuk neraka? Tapi alangkah indahnya ketika hidup sehat, mati masuk surga. Maka Tuhan pun juga menyediakan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, saya akan akhiri juga dengan berbagi ikut kesaksian juga. 15 Juni anak saya positif COVID. Dan itu baru permulaan. Batuk ringan, antigen positif. Dan saya akan tadinya membaca soal COVID, apalagi tahun lalu saya juga sebenarnya pernah kena gejala COVID, di mana ya dari batuk, lalu demam, gitu ya, itu bisa 14 hari. Tapi saya agak lengah bahwa ada varian baru, ya, COVID gelombang pertama dari Cina, Wuhan, Alpha, lalu dari London, ya, lalu yang ketiga dari India, Delta. Nah, Delta ini itulah yang anak saya alami. Kenapa? Dari batuk ringan di hari pertama sudah sesak nafas di hari yang keempat, sehingga seperti berpacu dengan waktu. Dan orang seperti saya tidak bisa membawa anak saya ke rumah sakit, karena termasuk saya punya kenalan-kenalan dokter, dan semuanya berkata, minta maaf nggak bisa tolong, karena memang penuh. Nggak mungkin kami keluarkan orang lain untuk masukin anak Bapak. Jadi disarankan untuk rawat inap di rumah. Padahal saya tahu yang namanya COVID Delta, bukan hanya gejalanya yang dari batuk ringan ke sesak nafas hanya 4 hari, tapi penularannya. 1 kali bersin, 1 ruangan bisa kena semuanya. Makanya anak saya di kantornya kerja 50 orang, 18 kena. Sedangkan di rumah saya ada mertua saya yang umurnya 78 tahun, komorbid lagi, ya, ada ginjalnya tinggal berapa persen dan sebagainya. Waduh, itu seperti masuk dalam bayang-bayang maut dan lembah-lembah kekelaman. Apalagi malam-malam mendengar batuknya yang tidak ada berhentinya. Anak saya batuk, saya hati yang rasanya kayak teriris-iris. Tapi puji Tuhan, ya, anak saya COVID 15 Juni, dan sekarang waktu tapping ini sudah 28-29 Juni, nanti ditayangkan beberapa hari lagi. Ini sudah lewat 13 hari, dan anak saya dari suhunya sempat 39,5, naik 40, turun 39 lagi. Hari ini sudah 36. Jadi secara sudah bahkan 3 hari terakhir sudah suhunya udah normal. Batuknya sudah tinggal sesekali dalam sehari. Tadinya seharian 24 jam sampai nggak bisa tidur. Aduh, benar-benar. Nah, saat itulah betul-betul memang ketika kita punya keyakinan, seperti yang juga keyakinan Bro Lucky, bahwa kita tuh umatnya Tuhan. Bahwa kita tuh milik Tuhan, bahkan milik kesayangannya. Kita tuh dipanggil untuk memberitakan perbuatan besar. Maka dia izinkan kita kadang-kadang sakit besar, pengalaman besar. Kalau saya tahun lalu kerugian besar. Supaya apa? Untuk menyaksikan kebesaran Tuhan melampaui itu semuanya. Dan sekarang saya bisa mulai berbagi mengenai isolasi mandiri. Saya mulai bikin webinar mengenai isolasi mandiri dengan memanggil narasumber beberapa dokter untuk mengajarkan kesaksian dan pengalaman, karena sekarang ternyata banyak sekali jemaat yang anaknya sakit dan nggak bisa ke dokter. Jangankan COVID, depan rumah saya demam berdarah. Dia orang yang berada, punya galeri lukisan besar sekali di Jakarta Pusat, ya, dan di Senopati, dan cari tempat rumah sakit untuk demam berdarah penuh juga. Mau beli tabung oksigen online di mana-mana nggak ada stok, kosong. Karena memang ini keadaan benar-benar menurut saya darurat, sampai oksigen aja nggak bisa beli. Nah, tapi sekali lagi, keadaan ini tidak boleh membuat kita takut, tapi membuat kita berhati-hati. Kenapa tidak takut? Karena pengharapan kita Tuhan, kekuatan kita Tuhan, penyembuh kita itu Tuhan. Mati hidup itu
di tangan Tuhan. Memang COVID bisa mematikan, tabrakan bisa mematikan, paru-paru bisa mematikan, orang batuk bisa mati juga. Orang bisa mati karena apa saja, tapi belum waktunya Tuhan. Saya tetap percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Dan kalau sakit yang sebenarnya mematikan, tapi hidup lagi, itu artinya Tuhan beri kesempatan kedua untuk melayani Tuhan. Seperti hari ini, Bro Luki bersaksi bahwa saya hidup untuk melayani Tuhan. Artinya menangkap kehendak Tuhan melalui apa yang diizinkan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesaksian Bro Luki yang Tuhan izinkan sakit lewat otak, tumor otak dan HIV, dan mengalami progres kesembuhan yang luar biasa, bahkan melihat progresnya yang begitu nyata, dengan iman berani menyatakan bahwa sembuh. Bahkan dokter pun menyatakan seperti tidak orang sakit lagi. Karena itu kami percaya ini sebuah kejadian yang Tuhan izinkan untuk memanggil Bro Luki menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, memberitakan perbuatan besar Tuhan. Demikian juga untuk kami berdoa saat ini, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, buat keluarga-keluarga yang saat ini mungkin anggota keluarganya ada yang terkena sakit, dan hari-hari ini kami betul-betul dihebohkan mengenai COVID gelombang ketiga, dan kami tidak tahu Tuhan akan ada berapa gelombang, tapi yang kami tahu, Tuhan mengatasi segala gelombang. Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menentukan seorang manusia hidup atau mati di tangan Tuhan. Dan kami membawa hidup kami kepada Tuhan, juga anak-anak kami. Nasar kami adalah kalau kami hidup Tuhan, kami hidup melayani Tuhan. Dan juga minta Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu saudara yang melihat program ini, kalau Bapak Ibu diizinkan sakit, maka datanglah kepada Tuhan dan bernasarlah kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kesempatan hidup. Aku akan hidup bagi Tuhan. Aku akan hidup bagi sesama. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang berbeda dan mulia. Maka saya membantu saudara dalam doa, saya sehati dengan saudara berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sambung nyawanya, sambung hidupnya, beri kesempatan kedua untuk setiap nasar yang dinaikkan anak-anakmu, untuk setiap tujuan hidup yang didapat dari anak-anakmu, sebuah panggilan pelayanan yang didapat anak-anakmu, melalui kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu sakit. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat. Amin. Ya, terima kasih Bro Luki untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati kamu, Tuhan memberi kamu kesehatan, kekuatan, kesehatanmu akan nyata, pemulihanmu akan sempurna, dan kamu akan menjadi saksi bagi dunia ini. Amin. Thank you, Pak. Oke, terima kasih. Selamat Pak. God bless untuk semua pemirsa. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.